Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah mengapa kami kalah. Ucap mantan CEO Nokia, Stephen Elop sambil menyeka setitik air matanya saat mengumumkan akuisisi Nokia oleh Microsoft pada tahun 2013 lalu. Lantas mengapa Nokia ini dapat bangkrut lalu dibeli oleh Microsoft? Tidak ada yang membantah, Nokia ini pernah menjadi raksasa ponsel dunia yang seakan-akan tak akan pernah bisa dikalahkan pada dekade 1990-an hingga 2000-an awal. Ponsel Nokia dipakai oleh begitu banyak orang sehingga masih melegenda hingga kini. Tidak ada yang menduga dan mengira mengapa Nokia ini bisa bangkrut. Pasti, setidaknya untuk kalian yang menonton video ini, kalian pernah mengalami masa-masa di saat kalian menggunakan handphone Nokia ini. Betul? Seperti yang kita ketahui, Nokia dulunya merupakan raksasa dalam industri ponsel yang sangat terkenal di seluruh dunia. Namun, pada awal tahun 2090-an, Nokia mengalami kesulitan finansial dan kehilangan posisinya di pasar ponsel global. Sebelum itu, mari kita putar balik bagaimana sejarah awal kehadiran Nokia. Nokia didirikan pada tahun 1865 di kota Tampere, Finlandia, sebagai perusahaan yang memproduksi kertas. Nah, pada tahun 1960-an, Nokia ini mulai memproduksi peralatan telekomunikasi, termasuk peralatan switch, telepon, dan jaringan televisi. Selanjutnya, masuk pada tahun 1981, Nokia merilis ponsel pertamanya, yaitu bernama Nokia Mobira Senator yang berukuran besar dan juga berat. Pada tahun 1990-an, Nokia memperkenalkan beberapa inovasi di industri ponsel, termasuk layar berwarna dan fitur pesan singkat atau yang kita kenal dengan SMS. Lalu Nokia kemudian merilis ponsel cerdas pertamanya, yaitu Nokia 9000 Communicator pada tahun 1996 yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon, mengirim email, dan menggunakan aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya tahun 1998 Nokia memperkenalkan ponsel yang cukup populer pada saat itu, yaitu Nokia 5110 yang memiliki baterai yang lebih tahan lama dan desain yang jauh lebih elegan. Nah, dari situ terlihat bahwa memang ternyata Nokia ini lebih maju atau lebih terdepan dibandingkan merek telepon lainnya. Nokia ini terus tumbuh dan mendominasi pasar ponsel global di saat pada tahun 2000-an. Nokia juga memperkenalkan sistem operasi Symbian atau ponsel cerdasnya dan merilis beberapa ponsel yang sukses secara komersial, seperti Nokia 3310 dan Nokia N95. Namun, pada awal tahun 2090-an, disinilah di saat Nokia mulai mengalami kesulitan finansial dan kehilangan posisinya di pasar ponsel global. Pada tahun 2013, Nokia menjual bisnis ponselnya ke Microsoft dan memfokuskan diri pada jaringan telekomunikasi dan bisnis lisensi teknologi. Meskipun Nokia tidak lagi memproduksi ponsel, mereknya masih hidup dan digunakan untuk produk teknologi lainnya seperti kamera dan peralatan jaringan. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa ponsel Nokia ini bisa bangkrut? Padahal Nokia dulu dikenal sekali dengan ponselnya yang begitu bagus dan lebih maju dibandingkan merek lain, namun sekarang lenyap begitu saja. Kira-kira apa alasannya? Yuk kita simak di penjelasan berikutnya. Oke, jadi pertama-tama, Nokia ini kehilangan pasar utama kepada kompetitor seperti Apple dan Samsung. Kita semua sudah tahu ya, Apple dan Samsung ini sangat sukses bahkan sampai sekarang. Pada saat itu, Nokia gagal mengikuti tren teknologi yang berkembang pesat dan tidak dapat menawarkan ponsel cerdas yang cukup menarik bagi konsumen. Kedua, Nokia menggunakan sistem operasi Symbian untuk ponsel cerdasnya, tetapi sayangnya sistem operasi ini dianggap ketinggalan zaman dan kurang populer di antara konsumen. Nah, pada saat itu, teknologi ponsel berkembang sangat-sangat pesat dan Symbian itu tidak mampu menawarkan pengalaman pengguna yang memadai
memadai dibandingkan dengan sistem operasi yang lebih baru seperti yang kita sudah tahu iOS dari Apple dan juga Android. Nokia juga terlambat dalam mengikuti tren teknologi ponsel baru seperti layar sentuh dan aplikasi-aplikasi yang menarik. Lalu yang ketiga, ada beberapa kegagalan strategi bisnis Nokia dan pengambilan keputusan manajemen yang buruk. Sebagai contohnya, Nokia tidak dapat berhasil dengan kerjasamanya bersama Microsoft pada platform Windows Phone. Selanjutnya, kurangnya inovasi. Nokia tidak cukup inovatif dalam mengembangkan Symbian dan juga gagal untuk menangkap tren teknologi ponsel yang berkembang begitu pesat seperti layar sentuh dan juga aplikasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan Nokia mengalami kesulitan finansial dan akhirnya menjual bisnis ponselnya ke Microsoft pada tahun 2013. Jadi, kesimpulannya, kebangkrutan Nokia disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk kehilangan pasar, penggunaan sistem operasi yang kurang populer, dan kegagalan strategi bisnis. Semua ini dikarenakan Nokia tidak mau berinovasi. Nokia terlalu nyaman dengan tempatnya saat itu. Jadi, dari kegagalan Nokia ini ada pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, jangan menyangkal perubahan. Ini adalah hal yang sangat penting. Banyak situasi yang mengharuskan adanya perubahan. Kita tidak bisa stagnan ketika perubahan itu diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, selalu memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pada saat itu Nokia sangat berpeluang untuk memilih Android, tetapi kesempatan itu dibuang begitu saja dan lebih mengandalkan Windows Phone-nya yang memang tidak terlalu diminati oleh konsumen. Yang ketiga, teruslah berinovasi. Iklim yang kompetitif memaksa adanya inovasi-inovasi terbaru, tidak berfokus hanya pada pengembangan perangkat keras. Pelajaran-pelajaran tersebut dapat kita ambil juga dalam buku karya Spencer Johnson yang berjudul Who Moved My Cheese. Buku Who Moved My Cheese ini menceritakan tentang 4 karakter yang berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan dalam hidup mereka. Cerita ini digambarkan dalam bentuk alegori di mana karakter-karakter tersebut merupakan tikus dan manusia yang sedang mencari keju dalam sebuah labirin yang begitu luas dan juga rumit. Ada 2 tikus bernama Steve dan Scurry, serta 2 manusia bernama Ham dan Haw. Di awal cerita, keempat karakter tersebut menemukan keju di sebuah stasiun keju dalam labirin setelah mereka berlarian untuk mencari keju tersebut. Mereka merasa begitu senang dan nyaman dengan keju yang ada di labirin tersebut. Namun suatu hari, keju tersebut hilang dan keempat karakter tersebut harus berusaha belajar beradaptasi dengan perubahan. Sniff dan Scurry yang namanya juga tikus dengan cepat beradaptasi dan segera mencari keju di tempat lain. Sementara Ham dan Haw kesulitan menerima kenyataan dan merasa kehilangan. Mereka terus berdiam diri di labirin tersebut dan hanya berharap keju mereka akan kembali. Akhirnya, Haw memutuskan untuk mencari keju di tempat lain, dan alhasil dia berhasil menemukannya. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari buku ini adalah kita harus menjadi seperti Haw, dan janganlah menjadi seperti Ham. Pentingnya beradaptasi dengan perubahan. Kita harus siap untuk menghadapi perubahan dan tidak takut untuk mencari solusi baru. Perubahan adalah hal yang pasti dalam hidup. Kita semua akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Dan kita juga harus siap dalam menghadapinya. Kita harus belajar untuk melepaskan hal-hal yang kita anggap penting dan mencari sesuatu yang lebih baru. Kita harus berani mengambil resiko dan berusaha untuk terus belajar dan juga berkembang.